Hai Sobat Recap, salam kenal nih sama YouTuber baru. Channel ini aku bikin untuk ngerekap dan ngebahas sebuah film. Jadi buat kalian yang suka nonton film atau spoiler konten, langsung aja di subscribe biar nanti aku bisa berkonten kayak YouTuber-YouTuber yang lain. Nah, pada awal konten kali ini aku bakal bahas film yang seru nih. Filmnya bertema hewan buas. Mau tahu seperti apa serunya? Mari kita ciduk alur cerita film The Shallows. Dan jangan lupa kalau kalian gak mau kena spoiler, link download filmnya ada di deskripsi video ini. Tinggal diklik aja tuh linknya. Diawali dengan seorang bocil tahun 2016 yang masih belum mengenal jedak-jeduk slow-mo dan freestyle FF. Ia secara tak sengaja menemukan sebuah helm di pantai itu. Bocil itu ngelihat video rekaman dalam sebuah kamera yang ternyata ada seekor hiu berukuran besar yang menyerang seorang pelancar. Bocil itu kemudian bergegas pulang dengan membawa helm yang ia temukan tadi. Beralih ke karakter utama film ini, seorang cewek Amerika yang bernama Nancy dan si bapak supir yang bernama Carlos sedang dalam perjalanan. Si cewek ini ceritanya akan menuju suatu pantai tersembunyi di Meksiko. Sebenarnya dia datang ke Meksiko sama temennya, namun karena temennya mabuk, ia tinggalin aja di hotel dan ia memutuskan untuk pergi sendiri. Lalu Nancy dapat kabar, rupanya temannya bilang kalau ntar nyusul. Nancy bertanya kepada Carlos apa nama pantainya, tapi Carlos malah diam dan enggan memberitahu. Setelah melewati hutan lebat, akhirnya Nancy sampai di pantai. Terlihat pemandangan pantai yang sangat indah. Di sana juga ada dua orang yang lagi berselancar. Nancy berterima kasih pada Carlos karena udah diantar sampai tujuan. Namun Carlos menolak untuk dibayar karena dia ikhlas nganter. Dan kebetulan rumahnya tak jauh dari pantai itu. Nancy bertanya lagi apa nama pantai itu, tapi Carlos tidak memberitahu namanya dan berlangsung pergi. Tak berpikir panjang karena melihat pemandangan yang indah, Nancy pun langsung membuka bajunya. Tapi bukan untuk bercocok tanam ya, melainkan untuk berselancar. Tidak lupa ia pakai balsem supaya nggak kram kalau di air. Udah siap main basah-basahan, Nancy pun langsung meluncur. Kemudian Nancy bertemu dengan dua pemuda yang lagi berselancar. Nancy berbincang-bincang dengan pemuda itu. Si pemuda mengatakan kalau air surut maka di sebelah karang akan terbentuk pulau kecil. Dan ada karang api yang bisa menyengat seperti ubur-ubur. Nancy yang tidak terlalu mengerti bahasa Spanyol, dia hanya mengiyakan aja. Kemudian mereka bertiga berselancar bareng-bareng. Nancy menepi sebentar buat makan dan melakukan VC dengan adiknya. Nancy bercerita tentang keindahan pantai itu. Ia juga berbicara pada ayahnya. Ternyata Nancy akan keluar dari sekolah kedokteran. Ayah Nancy memohon supaya tidak keluar dari sekolah kedokteran. Mungkin alasan Nancy keluar karena ia trauma dengan kematian ibunya di masa lalu. Jadi tujuan Nancy ke pantai ini adalah mengenang masa lalu ibunya yang sudah tiada. Pas Nancy melanjutkan selancar lagi, dia dikabari temennya, katanya temennya nggak jadi nyusul karena mau bucin. Sementara dua pemuda tadi mau pulang karena udah sore. Nancy berenang ke tengah mengikuti lumba-lumba. Tak disangka ia menemukan bangkai ikan paus yang gak jelas mati kenapa. Burung-burung di situ berterbangan. Nancy ngerasa kalau ada yang gak beres sama pantai itu. Ia pun putar balik. Tapi pas lagi berselancar, Nancy diseruduk sama ikan hiu yang ukurannya gede banget. Kepala Nancy terbentur, dan saat di permukaan, kakinya digigit sama si hiu bongsor itu. Beruntungnya kaki Nancy lepas dari gigitan si hiu. Nancy langsung berenang naik ke bangkai ikan paus buat ngamanin diri. Terlihat paha Nancy luka dalam dan mengalami pendarahan hebat akibat gigitan tadi. Nancy ngikat pahanya yang luka biar nggak ngeluarin banyak darah. Nancy ngeliat masih ada dua pemuda di tepian pantai. Ia teriak minta tolong, tapi nggak kedengeran sama mereka. Si hiu itu datang lagi
dan nyeruduk bangkai ikan paus yang di atasnya ada Nancy. Ia pun langsung loncat dan berenang ke karang yang ada di dekatnya. Ia pun bingung sebingung-bingungnya. Habis digigit ikan hiu, terus kakinya luka parah. Di karang itu juga ada burung camar yang bakal nemenin Nancy nantinya. Dan di sini merupakan adegan terngilu dari film ini, karena Nancy nyoba buat ngejahit luka di pahanya pakai anting. Bayangin aja sakitnya kayak apa. Kalau kalian mau ngerasain ngilu sama ketegangan yang Nancy rasain, silahkan download aja filmnya ya. Link download ada di deskripsi video ini. Tapi kalau mau lanjut, subscribe-nya klik dulu ya. Oke, lanjut. Habis itu Nancy membungkus lukanya pakai kaos renang. Lalu Nancy rebahan di karang itu sambil nahan rasa sakit. Singkat cerita, malam pun tiba. Di tengah laut nggak pakai baju, cuma pakai daleman, ia pun mulai ngerasa kedinginan. Ya ampun mbak, kasihan banget. Sini mbak, aku beluk. Nancy pakai lagi baju renangnya. Tapi kakinya mati rasa gara-gara diikat kelamaan pakai tali. Nancy lihat ada papan selancar miliknya. Ia nyoba buat ngambil papan selancarnya. Tapi si hiu tadi muncul lagi. Tapi untungnya Nancy masih sempat balik lagi ke karang. Lalu Nancy ngelihat ada orang yang lagi rebahan di pantai. Rupanya ada bapak-bapak yang sayang orang tua, alias pecandu Amer. Ia minta tolong ke bapak itu buat ngambil telepon yang ada di tas Nancy. Tapi si bapak ini malah ngambil tas Nancy terus pergi. Si bapak ini juga ngelihat ada papan selancar Nancy. Kondisinya yang lagi mabok, ia nggak dengerin teriakan Nancy kalau ada hiu di sini. Si bapak tetap ngambil papan selancarnya. Dan bener aja, si bapak udah ngerayap di tepian pantai dengan pinggang yang udah terpisah. Keesokan harinya Nancy ngelihat ada dua pemuda kemarin balik lagi ke pantai. Mereka mau selancar lagi tuh. Nancy berusaha buat memperingati mereka kalau ada hiu di pantai ini. Tapi mereka tetap aja selancaran, karena mungkin mereka nggak tahu bahasa Nancy. Bener aja, salah satu pemuda itu langsung dicaplok sama si hiu. Temennya yang satu langsung lari menghampiri Nancy. Tapi belum sampai ke Nancy, dia udah ditarik sama si hiu ke dalam laut. Tiba-tiba papan selancarnya muncul ke atas, dan orang tersebut muncul lagi di belakang Nancy. Nancy berusaha nolong si pemuda itu, tapi sayang, ajal udah datang duluan ngambil itu pemuda. Suasana berganti panas di siang hari. Nancy ngerasa lapar dan haus. Ia juga ngobatin burung camar yang selalu nemenin Nancy di tengah laut. Terus Nancy ngeliat ada helm milik si pemuda tadi. Nancy juga ngamatin si hiu yang mondar-mandir terus. Dengan perhitungan fisika, antara jarak tempuh si hiu dengan helm yang akan dia ambil, Nancy cuma punya 32 detik buat ngambil helmnya. Percobaan pertama Nancy gagal, malahan dia jatuh. Untungnya masih aman. Nancy nyoba lagi dan berhasil ngambil helmnya. Tiba-tiba si hiu muncul di belakang Nancy dan membuat Nancy kaget dan tercebur. Beruntungnya si hiu bongsor itu kena sengat karang api yang bisa nyengat kayak ubur-ubur. Nancy memanfaatkan kesempatan itu buat naik ke karang sebelumnya. Saat Nancy ngelihat video rekaman si pemuda tadi, Nancy ngelihat kalau ada kail yang menancap di mulut hiu itu. Nancy juga nemuin gigi si hiu yang tertancap di helm itu. Nancy pun menyimpannya, siapa tahu berguna. Nancy kemudian ngelihat ada rambusuar yang tak jauh dari karang yang ia tempati. Nancy berencana buat berenang ke rambusuar itu, karena sebentar lagi air laut akan pasang. Sebelum mencoba, Nancy membuat video rekaman. Dia menjelaskan kejadian yang menimpanya. Dan di sini kita tahu bahwa si hiu bongsor yang menyerang Nancy tadinya sedang makan bangkai ikan paus. Jadi ikan paus yang tadi itu mati karena dibunuh sama si hiu tadi. Dan si hiu mungkin menganggap Nancy sebagai pengganggu. Makanya Nancy diserang sama si hiu bongsor itu. Setelah ngejelasin panjang lebar, Nancy lalu membuang helm itu dan berharap ada yang ngelihat rekamannya dan dapat bantuan. Ia juga melepas burung camar ke atas papan selancar agar sampai ke tepian pantai. Air laut udah mulai naik. Si hiu juga udah siap buat ngejar Nancy kalau misal berenang. Tapi Nancy yang punya IQ tinggi, ia meloncat ke kumpulan ubur-ubur, mengingat si hiu takut sama sesuatu yang menyengat. Nancy sempat kena sengat ubur-ubur,
tapi ia aman dari si hiu bongsor itu. Nancy bergegas menuju ke rambusuar, dan pas lagi naik, si hiu malah nyeruduk tangga yang dinaiki Nancy. Pas Nancy tercebur, ia nusukin besi ke tubuh si hiu. Akhirnya Nancy berhasil naik ke rambusuar. Ia juga ngelihat ada kapal. Nancy membuka sebuah kotak dengan gigi hiu yang ia simpan tadi. Ia nemuin sebuah pistol mercon yang digunain buat minta tolong. Tapi pistolnya udah nggak berfungsi dengan baik. Lagi-lagi harapan Nancy dipermainkan. Kapal itu terlanjur pergi. Sedih banget sih. Nancy yang tak ada harapan dan kondisi tubuhnya yang melemah tetap enggak nyerah. Nancy nembakin hiu itu pakai pistol mercon yang tadi. Tapi si hiu malah ngamuk dan membuat suar itu tidak seimbang. Nancy berlindung di sel-sel besi suar itu. Namun si hiu bongsor yang udah ngamuk tetap nyerang Nancy. Sampai akhirnya Nancy ngelihat ada besi-besi yang tertancap di dasar air. Pas hiu itu lagi nyangkut, Nancy manfaatin kesempatan ini buat ngelepas rantai rambusuarnya. Pas lepas rantainya, Nancy langsung meluncur ke dasar besi-besi itu bareng si hiu di belakangnya. Pas hampir sampai dasar, Nancy langsung menghindar. Tapi si hiu bongsor itu tertusuk besi-besi itu dan KO. Mampus nggak lo? Berpindah di pantai. Di situ si bocil yang di awal film datang sama si sopir Carlos. Ternyata bocil itu anaknya Carlos. Carlos lari pas lihat Nancy yang terseret ombak ke tepian. Tapi untungnya Nancy tersadar dan selamat. Di akhir film terlihat Nancy lagi di pantai Texas sama keluarganya. Pasti buat berselancaran tuh. Film pun selesai. Makasih yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa di subscribe. Aktifkan lonceng notifnya dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.